Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid wal muallimin wal mudarrisin, hafizakumullah. Akhil aziz li muhtaram, musyrif ma'had Raudatul Huda, Hadratus Syekh Kiai Haji Nur Wahid bin Kiai Suryani Maulana Husain, a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih. Ibunya Hajjah Ida Yuhana Ulfa, azzahullah. Ibunya Hajjah Tri Kusbandiah atau Allah baqa'aha. Kiai Haji Sumarno Abdul Aziz Al-Mukarram, sahabat saya. Kiai Haji Susanto Khairul Fatwa, Ketua PCNU Magetan, para Asy Syuriah, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU Ansor Banser Pagar Nusa. Yang saya hormati Bapak Camat Lembian dan Bapak Kapolsek, begitu pula Pak Dan Ramil. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Dan Kepala Desa Kedung Panji, azzakumullah. Sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal khudur. Alhamdulillah fi hadhil lailatil mubarakah, saya bisa silatul arham dengan masyarakat Lembean Magetan, wabil khusus sowan datang Kiai Nur Wahid bimunasabati haflati takharuj yang ke 9 at-tasi'ah dan dzikra wafatil maghfur lahum Kiai Haji Hasan Kiai Suryani Maulana Husain dan Kiai Maulani qaddasallahu asrarahum wa a'adana bi'ulumihim. Pertemuan ini mudah-mudahan ala barakatillah, terutama untuk saya dan untuk hadirin semuanya. 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah, primitif, biadab. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju teknologinya, maju bangunannya, sudah punya agama namanya Katolik, sudah punya kitab suci The Old Testament dan The New Testament, Taurat dan Injil. Namanya negara Romawi atau Ar-Rum. Tapi masih ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu pembesar negara Romawi paling senang mengadakan acara namanya gladiator. Apa itu gladiator? Manusia budak dengan budak diadu, ditonton. Kalau ada salah satunya yang mati, terpenggal lehernya berdarah-darah, semua tepuk tangan. Coba, ini kan merupakan kebiadaban masyarakat yang sudah beragama, yang sudah punya kitab suci, tapi masih jahiliyah. Bahkan ada seorang raja namanya Nero, membakar 600 budak hidup-hidup, dijadikan seperti
lampu penerang jalan dan dia lewat di tengah-tengah mayat yang terbakar itu. Pernah ada pemberontakan dari seorang budak namanya Spartacus, tapi ya pasti dibabat habis. Itulah jahiliyah Romawi Barat. Di sebelah timur ada negara besar, sudah punya agama namanya Zoroaster atau Majusi, sudah punya kitab suci namanya Avesta Sandinista, sudah punya kitab undang-undang namanya Hammurabi, bangunan teknologinya sudah tinggi, tapi kezaliman sangat merajalela. Kalau ada rakyat kecil yang melanggar hukum, dihukum sekejam-kejamnya, dibuang ke jurang atau dipenjara tidak dikasih makan sampai mati sendiri, atau ditusuk dengan tombak. Tapi kalau yang melanggar hukum orang kecil, kalau jenengan ini lah. Tapi kalau melanggar hukum orang besar, orang pejabat yang besar, tidak ada hukum. Ini biyen kalau cerita biyen ini. Zaman negara namanya Persia. Di barat jahiliyah Romawi, di timur jahiliyah Persia, di tengah-tengah ada Jazirah Arabia, orang Arab. Orang Arab ketika itu orang yang sempurna jahiliyahnya. Kalau barat ada Romawi dan timur Persia, pendidikan ada, kemajuan teknologi wonten. Tapi kalau bangsa Arab, jahiliyah di bidang teologi dan jahil di bidang teknologi. Rata-rata buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Tuhan ada 350 tanpa kitab suci, tanpa berdasarkan kitab suci. Kalau orang Hindu Buddha nyembah berhala ada kitab sucinya. Hindu namanya kitabnya Rigveda, Mahabharata Gita, Ramayana. Kalau Buddha kitabnya namanya Tripika, apa namanya? Lupa namanya. Kalau orang Arab nyembah batu ya nyembah batu tanpa ada dasar kitab suci. Itulah jahiliyah. Tuhan 350 antara lain Lata, Manah, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yaghut, Suwa', Wad. Itu yang saya tahu namanya itu. Hidup bersuku-suku, tidak ada jalinan ukhuwah, mudah perang hanya masalah kecil, masalah sepele. Dan kalau sudah perang bertahun-tahun, pernah terjadi perang Fijar. Rasulullah waktu itu baru umur 14 tahun. Ikut membantu membawakan anak panah pamannya Abu Thalib. Gara-gara ada tamu, ontanya, kendaraannya lah, sepeda motornya gitu sekarang, ontanya dicuri. Itu antara yang mencuri dan yang dicuri, perang 40 tahun. Namanya perang Fijar. Rasulullah usia waktu itu 14 tahun. Pendidikan betul wonten. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, tidak bisa membantu mencari air atau mencari rumput, lebih baik dibunuh, ditanam hidup-hidup begitu lahir. Lahir, tanam. Sayyidina Umar sebelum Islam pernah membunuh anak perempuannya sudah umur 9 tahun. Sayyidina Umar sebelum Islam. Rata-rata buta huruf yang bisa nulis, baca tulis waktu Rasulullah lahir kurang lebih 10 orang yang bisa baca tulis. Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, Qus al-Ayadi, dan lain-lain. 10 orang. Rasulullah sendiri juga ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tiba-tiba yang namanya Muhammad, yatim piatu, waktu kecil gembala kambing, tidak pernah sekolah, gak pernah melancong, gak pernah bergaul dengan
orang-orang pinter, enggak. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang sangat luar biasa. Orang bisa tercengang. Tidak mungkin ini bikinan Muhammad. Redaksinya sangat indah, isinya sangat ilmiah. Dan ada lagi berita gaib yang tidak mungkin orang bisa tahu pakai akal. Menggunakan akal nggak bisa tahu apa itu surga neraka, apa itu munkar nakir, pakai akal nggak bisa. Tapi juga ada yang pakai akal yang disampaikan Nabi Muhammad itu. Ada juga yang bersifat petunjuk, guidance, bayan. Orang tercengang. Kondi Muhammad ini. Waktu itu orang jahiliyah hanya menghormati, menyanjung-nyanjung 3 macam orang. Pertama, syair, penyanyi. Kalau penyanyi dihormati itu, nyanyi. Maka kalau ada pasar malam namanya pasar Ukad, lomba nyanyi, yang menang dikasih hadiah. Muhammad ini ingin terkenal, maka dia nyanyi. Ingin terkenal ibu. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r. Teruskan bu. Wa ma yam bagilah. Saya kata Allah tidak pernah mengajari nyanyi pada Muhammad. Dan Muhammad tidak layak belajar syair, belajar nyanyi. Wa ma yam bagilah. Oh, Muhammad itu rupanya nomor 2, orang jahiliyah itu sangat menyanjung-nyanjung dukun. Muhammad pengen terkenal, yang dibaca itu mantra-mantra paranormal, pedukunan itu. Quran jawab, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Yang ketiga, orang jahiliyah Arab sangat menghormati sahir, tukang santet. Muhammad ini dibaca ini mantra-mantra sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan karangannya sendiri, bukan bikinannya Muhammad sendiri, tapi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Nabi Muhammad gak ngerti apa-apa. Yang disampaikan adalah wahyu yang luar biasa. Nah, jadi kalau masyarakat Magetan, tapi menjadikan boten ini, masih sangat menyanjung-nyanjung penyanyi, masih sangat menyanjung-nyanjung dukun, dan masih suka sowan tukang santet, berarti jawab, berarti ngaku lu, nginjiran ngaku kan? Bukan saya ngomong loh. Kalau panjenengan masih sangat cinta pada penyanyi, boleh, cinta penyanyi boleh, tapi sedang-sedang saja. Ojo nemen-nemen. Ngundang Inul niku 5 lagu 50 juta. Berani itu. Dulu ngundang Omai Rama 200 juta itu. Saya ngundang Kiai, piro? Berarti masih jahiliyah. Kalau masih suka datang ke dukun, terutama mau calon bupati, calon DPR, minta tolongnya ke dukun-dukun, berarti masih. Kalau ada permusuhan kemudian pakainya sihir, biar dia mati, dia lumpuh atau gila atau apalah, berarti masih jahiliyah. Simbol jahiliyah. Masyarakat jahiliyah simbolnya itu. Suka penyanyi, percaya karo dukun, jalur turun tukang santet, itu simbol jahiliyah. Kalau masyarakat Lembean atau Magetan tidak seperti itu, berarti bukan jahiliyah. Paham boten? Nate tekunan dukun pernah? Boten nate nggih? Dukun pijet nggih paling. Boleh senang penyanyi, boleh, asal tidak berlebihan.
Datang ke kiai minta doa, saya bukan dukun, bukan kiai. Kali kiai nyuwun pandungane nopo hajate lah, saya. Tapi nggak usah bakar menyan, nggak usah masang nopo nang pojok omah, mboten usah. Apalagi santet. Nek panjenengan tidak seperti itu, di panjenengan bukan jahiliyah. Lah Kanjeng Nabi Muhammad diutus karo Gusti Allah agar membangun masyarakat seperti itu. Ya bodoh, buta huruf, primitif, terbelakang, gak ada aturan, gak ada agama, gak ada pendidikan. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah ngajari, membangun masyarakat seperti itu. Niki Wahid ngajarin jenengan gampang pun, jenengan orang baik-baik kok. Lah orang jahiliyah Nabi Muhammad, ayo piye carane kuwi? Allah memberikan guidance, memberikan pengarahan. Ini Muhammad, caranya membangun orang jahiliyah gini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Langkah pertama Muhammad, bacakan kepada mereka ayat Al-Quran. Bacakan. Begitu Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, terjadi pro kontra, ono sing rimo, ono sing nolak. Sing rimo ya iku Muhammad belajar kondi, bukan nggak pernah belajar kok. Kok iso menyampaikan kalam sangat indah, isinya pun sangat berbobot, berkualitas, langsung beriman. Tapi nasi buatan beriman bukan karena tidak percaya, karena beberapa alasan. Yang disampaikan oleh Muhammad itu melarang nyembah berhala. Aku bisnisnya jual beli berhala. Bangkrut ekonomi saya kalau masuk Islam. Yang disampaikan oleh Kiai Nur Wahid melarang minum khamr. Lah aku warungnya dodolan khamr kok. Betul nggih. Saumpama. Yang disampaikan oleh para kiai-kiai ojo minum khamr. Lah aku warungku dodolan khamr. Ojo dadi germo. Ngerti germo ngerti? Ojo buka warung pijet, tempat pijet. Lah aku bisnisku iku kok bangkrut ekonomi saya. Ada lagi yang karena gengsi. Muhammad yatim piatu sejak kecil angon wedus. Masa aku kon melok Muhammad? Jadi bener sih diomong kayak gue. Apa yang disampaikan itu bagus. Tapi gengsi dong kalau saya ikut Muhammad. Masa aku ngaji nang mushola tikarnya sobek, jedingin kosong, damari lampunya yep-yep, kiainya sederhana. Masa aku ngaji nang model koyoku? Guru saya harus keren. Ngajinya di hotel ngajinya, itu baru saya mau itu. Masa ngaji nang mushola, mambunya petek, pesing, gengsi. Jadi ajaran kiai itu bagus. Hanya saya gengsi dong kalau ikut kiai dalam pengajian di musola. Ada lagi yang karena kalau saya ikut Muhammad, ajaran Muhammad itu menyamakan manusia. Contoh, Sayyidina Abu Bakar bangsawan duduk bersama dengan Bilal budak hitam. Sayyidina Ali yang keluarga terhormat duduk bareng ngeluarkan Nabi Muhammad ngajar ngaji dakwah bareng-bareng karo Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, gengsi dong. Masa aku duduk karo ra gembel iku. Lalu agak NU kan rata-rata gembelnya. Masa aku mlebu NU kan akeh-akeh. Paham betul? Jadi mereka yang tidak ikut Muhammad ini, tidak mau masuk Islam, bukan karena tidak ajib, tidak
heran pada apa yang disampaikan Nabi Muhammad, tapi karena sombong, karena gengsi, mempertahankan harga dirinya. Paham mboten? Wonten mboten teh magetan sing ngoten wonten mboten? Aku enggak jawab. Ada orang magetan kayak gitu. Karena sombong, enggak mau masuk, enggak mau ikut pengajian, enggak mau mendengarkan kiai ngaji. Saya siapa saya ini? Yakin ruh haji sopo? Desa pelosok atau Pak. Tadi saya dari Madiun ke sini, masya Allah sawah-sawah toh yang dilewati. Yang gue ada gendruwo ta. Gak apa-apa, kalau seneng. Jadi pertama kali yang disampaikan Nabi Muhammad adalah bacaan Al-Qur'an. Paham betul? Waktu Rasulullah masih hidup, waktu Rasulullah SAW masih hidup, tidak ada perintah Quran ditulis. Rasulullah nggak pernah tulis Quran, enggak. Jadi para sahabat itu hafal, pakainya hafal-hafalan, bukan pakai tulisan. Lah nek wong hafal, apa butuh tulisan? Kulo ini hafal kulhu hafal, falak. Buat butuh tulisan kulo. Panjenengan hafal nggih, kulhu hafal. Butuh tulisan mboten? Lah sahabat Kanjeng Nabi semua hafal. Wahyu turun hafal. Gak butuh tulisan. Rasulullah nggih mboten merintah nulis mboten. Setelah umat Islam berkembang kemana-mana, Sayyidina Umar, Khalifah Umar waktu itu berpikir, tidak mungkin umat Islam semua hafal Quran, nggak mungkin. Semua umat Islam hafal Quran, nggak mungkin. Maka umatnya sibuk anggota DPR, hafal Quran betul. Isu dari bupati, dari DPR, nggak kober hafal Quran itu kober. Maka Quran harus ditulis, kata Sayyidina Umar. Membentuk tim penulis Al-Quran, ketuanya namanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sayyidina Ali anggota, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan anggota itu, Ibnu As. Walhasil Quran ditulis. Paham nggih? Setelah jadi tulisan Quran 30 juz, dengan susah payah itu, ayo diundang semua, panggil semua, ayo baca Quran. Ada yang kurang, ada yang salah, ada yang keliru, ayo dibenarkan sebelum ditulis itu. Dibagi-bagi ke kota-kota si Quran ini. Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Mesir, Kairo. Nah, lama-lama antar satu kota dengan yang lain baca Qurannya bertentangan. Ono ya'lamun, ta'lamun, ono yaqilun, ta'qilun. Bertentangan. Jauh beda baca Qurannya satu kota yang lain. Maka ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah, memutuskan Quran harus ditulis ulang. Semua mushaf yang ada di kota-kota tarik ke Madinah, tulis ulang, ditulis kembali. Setelah jadi satu tulisan, yang lain dibakar. Sejak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Gimana? Ini Quran buat tulisan nggih, Mushaf Rasem Utsmani. Kok dikira mushaf Bang Utsman dodol baso nang alun-alun? Mushaf sinten niku? Mushaf Utsmani artinya mushaf sinten? Sayyidina Utsman bin Affan. Bukan Mang Utsman sing dodol baso nang alun-alun mboten. Kira Mang Utsman niku. Sayyidina Utsman sampai sekarang. Akan tetapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman kula gak ada. Saya punya fotokopinya. Saya punya. Gak bisa dibaca. Kula mboten saged maca pemanen jenengan. Titik mboten wonten. Ba ta ta jim ha podo. Ora titike. Ba ta ta nun ya podo. Sin shin sami. Sodot sama, enggak ada titiknya, enggak ada. Tapi yang mereka hafal Quran hafal betul. Enggak masalah.
Nah, setelah berkembang, umat Islam semakin bertambah, merasa kesulitan baca Al-Quran. Maka pada tahun 59 Hijriah ada seorang ulama namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Santri nggak ada. Santri nggak ada. Oh, mana sih? Santri harus hafal santri, kalau saya ngomong harus dihafalin. Abul Aswad Ad-Du'ali wadi'un nuqat 'alal huruf, menggagas titik untuk membedakan satu huruf dengan yang lain. Ba titik ngisor siji, ta titik loro dhuwur, ta titik tiga di atas, jim titik di tengah, ha non titik, kho satu di atas. Ngoten nggih. Sing gawe sinten namine? Dari santri yang harus jawab ini. Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59. Ya. Mulai paham baca Quran gampang lah. Kalau titika wisan. Lama-lama semakin meluas orang Islam, semakin ke Persia, ke Asia Tengah, ke Afrika Utara, masuk Islam semua, kerepotan juga baca Quran, walaupun sudah ada titiknya. Maka ada seorang ulama, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa ini? Gawe apa? Syakal. Gawe fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun tahun 175 Hijriah. Ya Allah. Zaman Kanjeng Nabi betul titik, betul wonten harokat. Ada harokat setelah 100 tahun lebih baru ada harokat. Nah, mulai terang baca Quran, mulai gampang. Tapi banyak orang baca Quran salah. Alhamdulillah ngalamin. Ada nggak sini? Iya karena doa iya kanas tangin. Kalau manggil saya Kiai Sangit ngakil, insyaallah. Itu artinya mengeluarkan huruf dari tenggorokan salah, makhraj salah. Maka pada tahun 224 Hijriah ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, menggagas ilmu namanya tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Siapa yang bikin namanya? Sarapannya ampas kelapa yang sarapan ampas kelopo, kelopo diperes masih didahar, kasih mecin, kasih garam, kasih otaknya dedel. Sarapan itu susu, telur, madu. Oh, ngoten lho. Sarapannya segawus asem digoreng. Kulo nggih seneng sego goreng, kulo seneng sego goreng, tapi seganya nasinya yang baru. Nasi bekas 2 hari masih digoreng, Masya Allah. Bon. Itulah perkembangan Al-Quran sejak Rasulullah sampai sekarang. Saniki Quran sampun dicetak bagus, harokate titike wonten, ilmu tajwid yo wonten, kiai ustaz sing ngajar nggih wonten. Monggo panjenengan putra panjenengan ngaji Quran supaya kita semua mendapatkan hidayah semakin mantap, iman semakin tebal bi barakatil Quran. Paham mboten? Di sini wonten tahfidz nggih, wonten tahfidz mboten? Tahfidz nggih. Nah, ya. Syukur tahfidz mboten menapa. Yang penting khatam Quran bin nazar enggak apa-apa. Sudah alhamdulillah. Kulo nggih mboten hafal Quran kulo. Kulo hafal kulo namung 10 juz kira-kira lah. Enggak hafal Quran semua kulo mboten. Pokoknya penting khatam Quran dengan benar, dengan baik. Jangan sampai baca Qurannya salah. Panjenengan yang sudah tua-tua ini wafat, butuh kiriman dari anak cucu, apa? Bacaan Quran, Yasin, Tabarok, Alif Lam Sajdah.
Betul butuh transfer duit. Oh, butuh transfer. Nah, monggo. Panjenengan putra cucu. Dadi apa wae monggo. Jadi apa aja silakan. Mau jadi pejabat, mau jadi anggota DPR, mau jadi pedagang sukses, Quran hatam. Paham? Nanti dia jadi apa saja iso maca Quran. Nah, monggo. Kalau Wakapolri, Pak Kapolsek, Pak Ahmad Dhofiri, itu bacaannya bagus itu. Itu dari Indramayu. Ahmad Dhofiri, tapi pensiun nggih. Akhirnya ini pensiun. Bapak sekalian. Sudah baca Quran Rasulullah, langkah kedua setelah ngajar Quran apa? Wayuzakihim, membentuk karakternya orang Arab. Orang Arab yang jahiliyah gak ngerti apa-apa, dibentuk karakternya. Ya Allah, menjadi orang ngerti perjuangan, keadilan, nilai-nilai, kebenaran, jujur, ngerti nang jujur. Orang primitif, orang pedalaman tadinya, orang buta huruf, orang pedalaman, tiba-tiba setelah ada Quran ngerti apa itu jujur, apa itu benar, apa itu adil, apa itu baik, ngerti. Tadinya nggak ngerti tadinya. Setelah ada Quran, orang Arab baru ngerti itu. Namanya tazkiyatun nafas. Apa namanya? Membangun karakter, jiwa, jati diri, kepribadian. Bahasa yang mentereng begitu. Ngeten. Kalau ngaji ngeten betul mana paham? Kalau betul bakal cerita mungkar nakir, betul bakal cerita niku. Cerita mungkar nakir, nggo pentung, betul bakal ngaji. Manusia itu punya hawa nafsu. Punya apa? Dua. Satu, nafsu ghadabiyah, angkara murka, ambisi. Dua, nafsu syahwatiyah, syahwat hedon, pengen urip seneng, enak, nikmat. Itu datang dari hawa nafsu. Saya harus jadi bupati, saya harus jadi gubernur, saya harus jadi DPR. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Apa? Saya jadi ketua umum PBNU juga sama nafsu ghadabiyah tuh. Harus jadi ketua cabang NU, nafsu ghadabiyah juga itu. Tapi dengarkan nih, mulai dibangun Rasulullah. Nafsunya manusia ini, ambisinya kita ini, kalau dengan niat yang benar, tujuannya baik. Kalau saya di Bupati Magetan, jalan-jalan kan saya bangun, irigasi saya perbaiki, saya berantas kemiskinan, berantas buta huruf, semua sekolah, semua anak-anak Magetan sekolah semuanya, sejahtera semua. Kalau saya di Bupati itu, saya mboten. Niatnya ngoten saya mboten. Dan yang saya cari bukan apa-apa, ibtigha amardhatillah. Yang saya cari hanya ridho Allah, bukan pengen tenar, bukan pengen terkenal, bukan. Lah, nafsu ghadabiyah yang seperti ini ganti namanya. Bukan nafsu ghadabiyah, bukan. Namanya himmah. Apa namanya? Yang keras. Apa namanya? Jadi himmah itu adalah nafsu ghadabiyah yang dengan niat baik, yang jadi baik. Namanya himmah. Orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul bithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad sahibul himam. Orang punya cita-cita besar, strong will, bahasa Inggrisnya namanya apa? Strong will, hasrat yang kuat, cita yang besar. Pernah dinasehati pamannya Abu Thalib, Muhammad,
berhenti dulu dakwahnya. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS dan teman-temannya. Berhenti dulu Muhammad. Kira-kira jenengan ber, jenengan ber. Dan jenengan ber, Bun. Berhenti dulu, jadi ketua ini mau dibunuh sampai ini. Kira Wahid berhenti dulu dari PKB-nya mau dibunuh sama ini. Kira-kira. Nabi Muhammad jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Jangan jawab betul jenengan kira-kira. Demi Allah paman, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya hancur, sampai saya mati. Hatta ahli kaduna, siap mati demi perjuangan. Ngoten boten panjenengan. Jawab boten jawab. Ngoten boten panjenengan. Itu namanya himmah. Kanjeng Nabi himmahnya besar, para sahabat himmahnya besar, nggak mau kalah. Kiai Hasyim Asy'ari himmahnya besar, NU harus besar, besar betul. Bung Karno, Presiden Soekarno, lawan Belanda, lawan Jepang, apa punya senjata hebat apa? Punya duit banyak apa? Enggak, punya apa? Himmah Indonesia merdeka, lawan penjajah. Ya Allah, dia apa Pak Bung Karno? Dia duit lah, dengan uang, mengandalkan senjata hebat, himmah. Maka berhasil Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya Allah, modalnya himmah. Yai Nur Wahid juga himmahnya harus besar. Apa namanya? Raudatul Huda harus besar. Jadi betul-betul orang amin, orang amin. Siap, jadi duduk amin. Raudatul Huda harus besar. Siap. Nah gitu. Amin kok apa amin. Jadi orang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jeung Nabi mboten nate kalah. Perang Badar 314 nglawan 1000 menang. Perang Uhud tadinya menang, hanya ada kesalahan yang menjaga panah 16 orang melihat teman-temannya menang, turun meninggalkan penjagaan Gunung Uhud yang loh. Nah itu kesempatan orang Quraisy tahu kosong dari belakang, akhirnya kalah. Hanya itu kalah itu perang Uhud. Perang Ahzab menang 10.000 ngepung Madinah. Di Madinah orang Islam hanya 800-an kira-kira, betul-betul 1000. Menang. Perang Mu'tah menang. Perang Bani Mustalik menang. Ya Allah, Fathu Makkah menang. Kanjeng Nabi menang, betul nate kalahan. Kata jenengan kalahan kata ya Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Apa artinya itu? Kamu jangan kalah, kamu jangan asor, rendah, nisor. Kamu harus menang, wa antumul a'laun di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi, nek ndelok ayat niki, menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo muni, menang itu wajib, kalah dosa. Awas kalau kalah, awas. Kalah ya iya. Lah Qur'annya ngomong ojo kalah. Baru kalah, dosa sampean. Paham bot. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang selalu jujur, benar, sidik. Gimana? Malah wajib sidik. Sekali saja, satu kali saja Nabi Muhammad bohong, dapat laknat Allah. Anu sing ngomong, sing wajib sidik Nabi Rasulullah. Awake dhewe dudu Nabi. Jadi gak wajib sidik gitu. Ngomongnya gampang, tapi masalahnya besar sekali. Begitu sidik hilang, minyak goreng hilang.
sidik hilang, korupsi luar biasa. Pertamina itu korupsinya 1 tahun 193 triliun, bukan miliar, bukan berapa? Triliun. 1 triliun itu 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000. 193 triliun. Timah teng Baka Belitung, timah 300 triliun. Atau jangan Pak Harto betul sampai samonten. Gak sampai segitu jangan Pak Harto itu. Pak Harto leren ninggali utang 1.300 triliun. Saniki utangnya wis 20 triliun. Kita ini utangnya. Ya Allah. Gara-gara sidik hilang, Indosurya korupsi 72 triliun. Apalagi Kominfo 8 triliun. LPIS 11 triliun. Ini Nadiem ini bekas Menteri Pendidikan lagi diselidiki 9,9 triliun, 10 lah. Masya Allah. Kalau korupsi cuma alah 200 juta, 300 juta, bukan berita itu. Bukan kabar itu, bukan berita itu, nggak menarik itu. Triliun. Masya Allah. Ini wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaqu fiha wa haqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Negara kalau sudah dipimpin orang fasik apa? Orang jelek tapi nggak ngaku jelek. Orang yang dosa tapi nggak ngaku. Nek dosa kulo nggone dosa. Kulo tiap hari dosa. Tapi kulo ngaku dosa. Kulo dosa ngaku dosa kulo. Dosa tiap hari, istighfar tiap hari. Ada lagi orang para pejabat dosa, korupsi, nggak mungkir apa namanya? Betul ngaku. Itu orang fasik. Kalau negara sudah pimpin orang fasik, tunggu tanggal tahunnya, masanya akan datang, hancurlah negara itu. Fadammarnaha tadmira. Percaya mboten? Percaya silahkan, gak apa-apa itu Quran. Percaya monggo, betul-betul menapa wis lah. Kalau kehancuran negara itu, kalau sudah korupsi merajalela, hukum tidak jalan. Yang penting hukumnya aja karena korupsi. Ya Allah, itulah kehancuran negara. Banyak negara yang korupsi, Zimbabwe, Bangladesh, apa lagi? Nigeria, Sri Lanka, hancur negara itu. Sampai dijual ke luar negeri anunya. Kekayaannya, pelabuhannya, apa semua dijual ke investor luar negeri. Ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti itu, mudah-mudahan. Itu namanya himmah. Nomor kali nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, omah bagus, mobil akeh, perusahaan akeh, duit kathah. Apa meneh sing akeh boleh? Apa meneh sing akeh apa meneh? Orang Jawa gini, orang Jawa gini. Saya kaya, urip enak, seneng, nikmat, makan enak, tidur enak, kemana-mana enak. Namanya nafsu syahwatiyah namanya. Apa namanya nafsu apa? Hedon. Pengen hidup enak. Tapi kalau nafsu syahwatiyah ini niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia. Saya berbisnis. Kalau berhasil kaya, bukan hanya zakat jelas wajib. Saya akan infak, sedekah, jariyah, hibah, wakaf. Saya mboten. Ustadz-ustadz yang belum pernah umroh saya umrohkan. Musola yang reot-reot arep roboh saya perbaiki. Tujuannya bukan apa-apa, ibtigha amardhatillah, hanya mencari doa Allah. Itu nafsu syahwatnya ganti namanya. Apa? Azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha
wa tasgharu fi ainil azimil adhaim. Adhaim, makarim, kemuliaan, kesuksesan harus dicapai dengan azimah, tenanan, tenanan, hasrat yang kuat, strong will juga nama bahasa Inggrisnya, strong will juga. Paham boten? Sayyidina Utsman kaya bu, sahabat sudah pasti masuk surga. Sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga ada berapa? Ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. Sudah kasih tahu kamu nanti masuk surga pasti itu. Termasuk Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman kaya bu. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Bu pirang karung. Yang jelas diangkut oleh 700 onta. Panjenengan pernah sedekah diangkut pirangan onta. Pirang cikar, baru apa? Cikar apa? Glodok lah, apa namanya? Gerobak lah. Pada orang ini pasti masuk surga sudah pasti masuk surga, sudah dikasih tahu. Nah, sedang Utsman, tapi sedekah gandum diangkut 700 onta. Monggo, jenengan kudu sugih. Nek sugih yang loman, nggih mboten? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya niku mireng? Saya apa? Qutbul Aqtab. Wali kutub sekawan wali kutub itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasan Asyadili, Hasan Arifai, Syed Ahmad Badawi. Wali kutub itu 4. Syekh Abdul Qadir Jailani wali, bahkan Sultanul Aulia, orang Baghdad. Kalau memberi kompon pun jarang pun. Suatu ketika pergi ke Mesir, ngulon dari Baghdad ngulon ke Mesir, ziarah kuburan Imam Syafi'i. Masya Allah, wali ziarah kubur pak. Wong zaman saya SAG, orang belum ziarah kubur SAG, sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jailani ku ziarah kuburan Imam Syafi'i. Datang Mesir, dusun Fustot namanya. Itu ada kuburan Imam Syafi'i, Abu Zakaria Al-Ansori, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Waqi' bin Jarrah. Di komplek itu kuburannya. Bosa mendugi mereka ziarah, melihat masyarakat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat. Banyak nggak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar di situ, diwakafkan untuk penduduk miskin di sekitar masyarakat dusun Fustot. Sampai sekarang pak, rusun ono tulisan nang gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang. Dia Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Sugih mboten. Loman mboten. Terus nggo apa iku? Enggak ada nilainya sama sekali. Sugih ora, wali ora. Namanya apa namanya? Azimah. Apa namanya? Kiai Wahab. Pendiri MUI itu Pak Hasyim Asy'ari dan tangan kanannya Kiai Wahab. Tabak beras. Hasbullah niku muter-muter mensosialisasikan Nahdlatul Ulama. Tahun 30-an loh, tahun 30-an. Sampai ke Palembang. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang. Berdiri NU di Palembang. Ke Banten, Menes, Pandeglang. Jumpa dengan Kiai Abdurrahman. Berdiri NU di Banten. Betawi, Jakarta asli. Guru Marzuki, Cipinang. Bogor, Ajengan Pagentongan, namanya Abdul Hamid. Terkenal Ajengan ahli falak. Kiai ahli falak. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Bamasum. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, ke Lombok coba tahun 30, 35, 30 gitu dah. Ke Lombok, di Lombok Tengah boleh berdiri NU. Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter pak, tanpa proposal.
Paham betul? Jadi kan Pak Profesor. Oh iya. Aman. Jadi NU bisa besar gini nih. Jasanya Ki Wahab. Fikron, wamalan, wamalan. Ya pikirannya, yo duitnya yo, tenagane Ki Wahab. Tambah beras. Masya Allah. Waktu kajian Mi'raj, wonten yang kita wonten kula mboten bohong, mboten guyon nih mboten. Waktu kajian Mi'raj, melihat ada orang laki-laki bangkit dari kuburan, gede dhuwur. Setelah dilihat-lihat didekatin, mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya, bolong. Kanjeng kaget, tangan kali malaikat Jibril ya, man huwa ya Jibril, sopo Jibril? Wong gede dulu gagah kok mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya di kitabnya bukan proposal, kitabnya kathir tasaul, tukang jejaluk. Masya Allah. Ahli proposal. Artinya apa? Artinya apa itu? Artinya NU harus kaya, gimana? Jadi kiai harus kaya, kiai itu. Minta sumbangan, kiai harus kaya. Panjenengan harus kaya juga orang Islam ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat Quran ini Bu, ayat Quran Pak. Kamu jangan sampai mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Podo-podo panjenengan wafat meninggal dunia meninggalkan anak cucu yang sejahtera. Karena panjenengan ninggal harta. Hingga panjenengan wafat anaknya sejahtera, menikmati harta panjenengan. Jangan sampai panjenengan mati anaknya ngemis. Anaknya udah omah. Dosa itu. Jadi kaya itu wajib, melarat itu Dosa. jawab Pak. Kaya itu melarat. Masya Allah, saya ini lagi berada di tengah-tengah orang dosa-dosa semua. Mondok anak karo duit, bangun masjid karo, bangun madrasah, hormati tamu, menyempurnakan rukun Islam. Kita sholat sudah, puasa sudah, zakat ya wes, satu lagi haji karo. Jadi kaya itu wajib. Arep melakoni kewajiban soalnya. Paham mboten? Biar caranya ketua NU itu sepatunya, celananya, jasnya lebih mahal daripada jasnya bupati. Itu loh. Berat. Belum setrika itu ya. Supaya nggak asor, dengar. Jasnya dibikin dari wol dormil semeter 13 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Sepatu Hermes 20 juta. Pulpen Montblanc 15 juta. Lengawang ini Louis Vuitton 7 juta lengawang ini. Tasnya Gucci 75 juta. Gitu. Supaya dengan bupati lebih. Mobilnya apa? Mobilnya apa? Innova kalau hidup ini. Alphard atau Mercy BMW, jangan Luxio, Grand Mark, sayur kecap baja duduk, ya Allah, sandalnya lili, minyak wanginya misik, tasnya mboten merek Delsi, tas Samsonite, tas orang tulisannya pojok, Musyawarah Ulama Kabupaten Magetan. Ngono mah pernah bupati, diremehkan itu. Agar ketua NU kiai mewah, keren mentereng. Paham mboten? Syekh Abil Hasan Asyadili, wali kutub. Tiap hari wali Pak, wali. Tiap hari pakaiannya ganti.
harganya mahal, pakaiannya itu. Rumahnya villa, kendaraannya ditarik 2 kuda, pembantunya khodimnya 16, yang ngurus tamu sendiri, yang nyuci sendiri, yang nyapu-nyapu halaman sendiri, 16 pembantunya. Kalau presiden lah, wakil presiden, gubernur lah. Dia wali kutub. Ono sing takon, Syekh, panjenengan wali kok mewah penampilannya? Terus gimana? Kayak yang lain mau nyemprul, kumuh itu. Di tenan, bukan karang saya, bukan tenan ini kita wonten. Jawabe kan jabe. Nak, libasi yakul. Pakaianku sing mewah iki kok iso ngomong, pakaian iso ngomong piye? Ayuhan nas, ana huni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Kalau pakaiannya mewah. Lah kalau kiai pakai nyemprul, itu pakaian ngomongnya ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Maka kiai harus keren. Wah, kiai teng Iran, kiai di Tunis, Maroko, mobilnya Cadillac Caprice, Audi. Makanya di restoran bintang 4 yang mahal itu kiai-kiai ulama itu ulama. Bukan pejabat bukan. Ya Allah, kayak apa aja nang kiai seperti itu, Masya Allah. Mobilnya Pak siapa? Pak Susanto, mobilnya lebih mahal daripada mobilnya bupati. Oh gitu ah. Amin. Ya bukan amin, siap bukan amin. Sementara amin Rian. Sementara amin. Kalau melarat, gini ikhlas saya melarat ikhlas. Dan kata kita ini melarat gerundel apa? Melarat gerundel. Suudon karo Gusti Allah. Kenapa ya Allah saya jadikan orang melarat? Wis melarat kalau Gusti Allah mboten beradab lagi. Orang no adabnya kalau Gusti Allah. Kan rusak nih Bu. Sugih. Menang kan ngoten. Oh, niku namanya tazkiyatun nafas. Nabi Muhammad mencetak, menggembleng kader-kader sahabat itu ngoten. Ya punya himmah, ya punya azimah. Punya apa? Punya himmah, punya azimah. Ayo muni bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau melarat. Awas kalau saya lagi masih melarat, awas. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, panjenengan yang soleh-soleh. Jadi kudu kaya jane. Apa saja Indonesia ini ada? Nikel, timah, gas, minyak, berlian, emas, intan, uranium, timah, boksit, granit, mangan, tembaga. Wonten kaya Indonesia ono kabeh iki. Ayo, ono sing duwe sampean. Jenengan nggarap niku mboten? Jawab, jenengan nggarap niku mboten? Jenengan nggarap emas? Garap nikel, timah. Ternyata orang yang paling kaya di Indonesia ini satu, Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2, Budi Hartono yang punya BCA, yang punya Rokok Jarum, 150 triliun. Nomor 3, Eka Cipta Sinarmas, 700 triliun. Nomor 4, Antoni Salim, anak Lim Siwiliong, 500 triliun. Ya Allah. Nomor 6 orang Islam. Nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung, sing duwe bank Mega. Oh. Nomor 39 wong Islam, Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam, Muhammad Bayu namanya, yang punya Bluebird, tas Bluebird.
50 orang kaya Indonesia tak woco tak lihat. Orang Magetan nggak ada tuh. Dosa betul. Perintah Allah kongon sugih malah melarat itu. Oleh karena itu, ayo kita bangun kehidupan ini dengan meraih kecerdasan ilmu pengetahuan, kemenangan, dan kekayaan. Siap? Oh iya, satu lagi pinter. Pinter juga wajib. Tolabul ilmi. Kau suruh kabeh dalil. Suruh kabeh dalil. Golek ilmu pinter itu wajib. Jadi berarti bakal bodoh nek bodoh piye? Pinter wajib, bodoh yang keras jawabnya. Pinter, bodoh. Awas kalau saya lagi masih bodoh, awas. Nah, masyarakat yang seperti itu namanya masyarakat mutamaddin. Apa namanya? Kanjeng Nabi bangun negara namanya Madinah. Apa namanya? Masyarakatnya apa? Beriman, berpinter, kaya, dan menang. Kalau perang menang, ya Allah. Namanya Mutamaddin atau Madinah kotanya, negaranya lah, negaranya Madinah namanya. Bon, moga-moga Ngawi Magetan jadi Madinah, moga-moga. Amin. Siap. Itu nomor 2. Nomor 3, wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Muhammad mengajak orang Arab yang tadinya bodoh menjadi berilmu. Masya Allah. Ternyata setelah ada Quran, orang Arab muncul beberapa ulama. Ahli tafsir, Imam Ja'far bin Jarir At-Tabari. Ahli hadis 10, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Baihaqi, Al-Hakim. Ya Allah. Ahli nahu, ngarang nahu, grammar, Sibaweh. Ngarang balaghah, kesusastraan Arab, Amr bin Ubaid. Ilmu kalam, Wasi bin Atta, Abdul Hasan Asy'ari. Fikih, usul fikih, Imam Syafi'i. Sampai Abu Hanifah, Syafi'i, Malik dan seterusnya. Kalau nggak ada Quran, kalau nggak ada Islam, ya orang Arab tetap jahiliyah. Paham betul? Ini bisa muncul ulama-ulama karena ada Islam. Itu yang ilmu agama saya contohkan. Ilmu bukan agama. Orang pertama kali bikin matematik ilmu hitung Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161 Hijriah. Ilmunya namanya apa? Al-Jabar. Yang bikin namanya siapa? Jabir bin Hayyan. Orang pertama kali gawe nol. Dulu itu nggak ada, nol itu dulu nggak ada. Kalau mau nulis 10 X, gimana? X. Nah, kalau 100, X-nya 10, X 100. Kalau 1000, X-nya 100. Jejer. Repot betul itu. Pertama kali gawe nol, 10 10, 100 100, 1000 103, 03. Yang ngarang kosong niku Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Siapa namanya? Itu orang Islam dulu tuh, Masya Allah. Waktu itu Amerika jarang lahir. Amerika belum ada Amerika. Eropa masih bodoh. Inggris masih bodoh nih. Negara maju waktu itu ya Cina udah maju itu waktu itu. India sudah. Islam, Arab, Baghdad waktu itu. Orang pertama kali dokter yang menyelidiki penyakit cacar Abu Zakaria Al-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Kitabnya wontennya datang Prancis saniki asli, tulisan tangan itu wonten datang Prancis. Universitas Sorbonne, Paris. Digorono nang penjajah. Orang pertama kali berusaha terbang, mabur. Namanya Abbas bin Farnas. Meniru burung, ya pakai meniru burung lah. Sekali sukses, 2 kali tambah lagi waktu lamanya sukses, 3 kali tambah lagi belum. Keempat kalinya 1 jam jatuh mati. Orang pertama kali bikin alat navigasi, petunjuk arah asal-asalnya. Orang kalau di padang pasir atau di laut
mau sholat kiblatnya mana ya? Ini salah saleh. Sehingga gawe kompas. Sekarang namanya alat apa? Navigasi. Pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya, tinggal setelnya pasti ke timur, betul bakal melenceng. Mau ke Medan, tinggal setel mau navigasi ke utara pasti si pesawat ini. Nanti pilot tinggal mengarahkan dikit-dikit. Tapi pada prinsipnya sudah benar ke timur, betul loh. Kalau mau ke Surabaya, Jakarta Solo, sudah ke timur pasti. Alat setel, nah makanya pilot tinggal ngatur dikit-dikit lah. Coba sih pertama gawe alat itu. Ahmad bin Majid. Siapa? Enggak kompas lu pandom gitu. Siapa namanya? Jadi apa? Dengarin apa sampean? Pandom kan? Apa sudah enggak kenal? Kompas. Orang pertama kan gawe kacamata, ilmu nadhariyat namanya. Optical. Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menyelidiki angkasa, planet-planet, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah pada tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang yang pertama kali mendamel organ, alat musik dulu. Alat musik di Gerowo, Inggris apa? Amerika tidak lahir. Inggris masih bodoh. Yang pertama kali gawe alat musik organ, Abu Nasr Al-Farabi. Ditulis dalam kitabnya namanya Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Kulo gak ada kitabnya. Dia caranya gawe organ, nyetel dan mengoperasikannya. Dia punya kitabnya. Besar. Al-Musiqal Kubra. Itu orang Islam. Abu Nasr Al-Farabi. Paham boten? Inilah berkah Al-Quran. Masyarakat Arab terutama dan seterusnya. Menjadi masyarakat yang beradab, berilmu, berkarakter, berkepribadian. Sudah itu wa yu'allimul kitab wal hikmah. Tidak cukup, tidak berhenti pada ilmu pinter, tapi juga hikmah. Apa hikmah itu? Nurun mubashir yakdhifu ala qalbi man yasha, direct illumination, the most holy illumination, al-faidul aqdas. Diajarin betul tarekat ini. Al-faidul aqdas, al-faidul muqaddas, fuyudat rabbaniyah. Diajarin betul. Iya. Di sini kata ada tarekat sini nih, tarekatnya. Nah, kita kalau wirid itu yang kita harapkan adalah apa? Al-fuyudat ar-rabbaniyah. Illumination from Allah. Nah, itu ada dua. Ada aqdas, ada muqaddas. Aqdas dari zatnya, kalau muqaddas dari asma'nya. Alah, paham buat ini. Wal hikmah. Coba. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad dengan Al-Quran itu membangun masyarakat yang bisa baca Quran dengan benar dan paham, berilmu, berkarakter, dan hatinya bersih. Apa? Kulo umur kulo 72 tahun. Ini paling tua kulo meneh. Yang paling tua satu baris saya barangkali ini. Umur saya udah 72 tahun. Jangan pinter Kiai, jangan pinter. Tua kulo masih. Kulo 72 kulo. Cucu 10. Saben dino kulo dosa Bu. Saben hari satu dosa besar. Dan saya dosa itu di rumah, di kantor, di jalan, di masjid, di pasar. Dosa saya tiap hari semakin bertambah Bu. Bukan membunuh orang, bukan zina, bukan minum arak, bukan judi. Apa? Amrad qalbiyah. Dosa hati. Kulo saben dina niki kulo jenengan teh, kulo mboten sampeyan jenengan mboten menawa. Kulo niki saben dina takabur, sombong. Kulo niki. Saben dina takabur, panjenengan mboten nggih? Mboten nggih? Jawab panjenengan mboten nggih? Saben dina kula hasud dengki nek kanca duwe nikmat oleh kenikmatan kula iri. Hikad dendam. Kapan jatuhnya anak-anak si tetangga saya ini? Saben dina kula ujub, membanggakan diri. Aku paling hebat, orang sing lebih hebat dari aku. Saben dina sum'ah, pengen terkenal. Mlebu medsos, mlebu Google, mlebu nang berita, pengen terkenal namanya sum'ah namanya.
sabedina ujub riya ben dialem. Salat Jumat ning ngarep dhewe ben dialem, itu namanya musyrik namanya. Salat ning nguri dhewe supaya ora dialem, riya. Salat ning ngarep dhewe ben dialem, musyrik. Salat ning nguri dhewe ben ora dialem, apa? Riya. Maca Quran banter suarane enak, bacane fasih ben dialem, musyrik. Maca liri-liri ben ojo dialem, riya. Mboten repot. Salat bunang ngarep, bunang tengah, buning buri, maca Quran buliri bu banter lillahi ta'ala, bukan karena manusia itu. Paham mboten? Panjenengan Bu, panjenengan mohon Bu, contoh niki. Panjenengan dandan selesai, pakaiannya bagus, baunya harum. Itu karena apa itu? Karena manusia apa karena lillahi ta'ala? Tenan nih. Kalau lillahi ta'ala panjenengan saya, monggo. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kita kalau ke masjid harus pakai pakaian yang bagus. Perintah itu. Oh jero masjid Masya Allah. Urung adus, mau buat petek. Kanjeng Nabi melarang sahabat sholat berjamaah yang baru makan bawang merah. Kanjeng Nabi buatin sumur pete. Kalau tahu pete contohnya itu. Kanjeng Nabi buatin sumur pete, nggak ada pete di sana. Bawang merah, belum sikatan, belum sikat gigi, jangan masuk masjid, nggak usah berjamaah. Coba. Karena apa? Kanjeng Nabi memelihara keharuman, kenyamanan dalam masjid. Agama Islam memerintahkan kita ibadah harus bersih, suci, pakaiannya suci. Nggak mungkin sarung cuma satu, baju cuma satu. Oh, sarung satu kan ke pasar, ke kuburan, ke kecomberan, terus ke masjid gitu, nggak ganti sarungnya. Jadi orang Islam itu harus minimal, paling ora sarung pitu, baju, kaos, celana dalam, kopiah. Minimal paling ora. Minimal. Ya kalau satu nggak mungkin bersih ya. Nang kuburan, nang pecomberan, nang WC, masa orang ganti harus sholat. Paham mboten? Nah niku. Mari kita belajar menunggu, mengharapkan nurun mubasyir yaktiful ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah, the most holy illumination, Faidul Aqdas dari Allah. Contohnya Gus Dur, contohnya saja ojo adu-adu Gus Dur lah contohnya. Baru dioperasi, syaratnya kepalanya dioperasi kepalanya. Di kamar itu ada saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, walaupun saya kurang patah akur yuk. Pak Wisnu ketua Golkar Jawa Tengah waktu itu, orang kaya, orang NU jane. Dan Menteri Koperasi Subiakto Cakrawardaya, zaman Pak Harto ini. Wong lima kita pelan-pelan, Gus Dur lagi istirahat. Tiba-tiba Gus Dur dawuh, mengko aku bakale dadi presiden. Kita orang lima ini kaget nih, ini Gus Dur udah konslet ini Pak, konslet. Orang suara waras Gus Dur ini konslet ini. Ayo, itu namanya nurun mubasyir. Paham betul? Sing ngandani sapa? Kiai, ustad, kitab gitu ngandani kitab, buku, boten. Langsung dari Gusti. Bon. Suatu hari olahraga Gus Dur pagi-pagi jalan-jalan. Mampir di Rokulo setengah 8 lah. Rumah saya di rumah Gus Dur 100 meter lah. Nyuwun air putih, minta roti tawar. AC saya buka. Ngorok. Tidur ngorok di kursi itu. 20 menit bangun. Kang Said mengko sampean nek wis umur 56 dadi ketua PBNU. Ya Allah. Gus Dur itu. Prabowo itu jenderal yang ikhlas. Dipecat dari Pangkostrat tidak melawan, mrimo dipecat. Mengko bakal dadi presiden nek wis tuwa.
Gus Dur jangan ngotot Gus Dur. Ya Allah. Iki namanya apa namanya? Gus Dur mboten enggak ada buku undangan, bukan apa agenda tuh enggak ada. Ya kalau enggak ada kalau orang bilang lali. Ya Gus Dur apal. Malam ini ke Magetan, besok ke sini, tanggal sekian ke sini. Apal. Napa sebabnya? Sebab Gus Dur sudah melewati taholli, proses cleaning. Apa namanya? Bersihkan hati kita. Buang takabur, buang hasud, buang dengki, adawah permusuhan, bagdo kebencian, suudzon negatif thinking, riya, sum'ah, ujub, buang. Alhamdulillah jangan sampun nggih. Sudah ya? Sudah takholi pun nggih. Kulo dereng nih. Jangan sampun nggih. Proses cleaning, takholi. Pertama kali langkahnya taubat. Taubat itu langkah pertama kita takholi. Ngerasa salah, ngerasa berdosa, nyuwun ampun dengan Gusti. Jangan khawatir, Bu, Pak. Dosa kita bisa dihitung. Kulo dosane hitungan 70 tahun dosa tok. Dihitung mboten? Kaitung mboten? Kaitung. Tapi maghfiratullah, ampunane Gusti Allah dihitung mboten? La awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Jadi dosanya kita yang 72 tahun disandingke karo maghfiratullah kaya air setetes dibanding karo laut. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Wahai orang banyak dosanya, jangan putus asa. Dosamu yang besar-besar itu kalau disandingkan dengan maghfiratullah seperti dosa kecil semuanya. Alah, enggak ada papanya. Koyo banyu setetes dibanding karo laut. Paham betul? Oh, sifat pangapura Gusti Allah niku, sifat ampunannya maghfirahnya Allah, la awal wala la bidayah wala. Sedang dosa kula sekarang dihitung 70 tahun. Tahun ngarep ya 73 tahun. Ngoten kan? Kena hitungan. Dan maghfiratullah, sifat ampunannya Gusti Allah, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. La bidayah wala nihayah. Paham boten? Ini namanya taubat tahalli. Kalau proses dressing tahalli, ayo kita meninggalkan yang kotor-kotor tadi, diisi dengan kebaikan, sabar, tawakal, ridho, syukur. Ini gampang ini diterangkan 2 tahun nih, dikira gampang loh. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Pertama, orang itu berilmu, otaknya cerdas. The power of intelligence. Kecerdasan otak dipakai, dia akan berilmu. Kalau berilmu, insinyur, dokter, semakin dia mendalami ilmunya, semakin heran dengan apa yang dia selidiki. Tubuh manusia, dokter selidiki, Masya Allah. Dandani iso dokter dandani, tapi menciptakan nggak bisa. Ahli pertanian meningkatkan manisnya duren, manisnya mangga, manisnya jeruk, bisa. Tapi menciptakan manis sakit betul. Meningkatkan sakit. Kayak di Bangkok itu jeruknya lebih manis, duriannya lebih manis. Dengan ilmu teknologi pertanian, tapi menciptakan manis gak bisa. Orang berilmu sebenarnya fayu'minu bih, otomatis akan beriman kepada Allah. Lah orang kalau dia berilmu beriman, fatukhbitalahu qulubuhum, atine khusyuk, atine ora sombong. Jadi mulai panjenengan buat kula lah. Kalau saya berilmu, beriman, masih sombong, jadinya tidak betul-betul berilmu dan beriman. Paham boten? Berilmu pintar, dokter, dokter, profesor,
tapi hatinya sombong, belum beriman tuh namanya. Orang semakin beriman semakin tawadu, semakin sabar, tawakal, pasrah kepada Gusti Allah. Apalagi syukur, ridho, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ardo bil kismah. Contoh-contoh saumpama nih, saumpama de bojo galak, sabar. Sabar betul jangan. Sabar. Ridho bil kismah, rimo yang pandume Gusti Allah. Boten ngalah kok dendam, ning ngalah dendam. Rimo. Ridho bil kismah. De bojo galak, alhamdulillah. Nek bojo karo galak menawa aku yo nakal menawa berantak blakrak menawa. Monggo. Di samping aurat, di samping tarekotan, setiap malam Jumat kita baca Maulid Nabi. Baca mboten? Alhamdulillah. Berjanji nggih. Nah, kiai harus hafal. Dalam rangka membangun mahabbah ila Rasul, masyarakat bukan hanya kiai, bukan hanya ustaz yang cinta pada Rasulullah. Masyarakat ayo diajak bareng-bareng cinta datang Rasul. Ayo baca berjanji bareng-bareng. Kiai ini sing maca kudu apal-apalan. Rois Syuriah kudu apal berjanji ora apal Rasul Syuriah. Mau coba berjanji manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, talqin mayit, tahlil, Rois Syuriah harus hafal. Kalau ya ketua enggak. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Rois Syuriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau mau cok, ojo tinggo maneh. Apa bedanya kalau SAG? Nek SAG khutbah mau cok nggih. Nek kiai khutbah kok mau cok, ojo tinggo maneh. Ono kiai mau coba berjanji kok mau cok, ojo diamplopin. Kenapa? Karena berjanji debat burda itu miliknya kita. Milik siapa? Punya siapa? NU kita. Kalau bukan kita sing melihara, ngapalakan melihara ngopeni, jaga siapa? HTI, Wahabi suruh ngapalin. Kita itu milik kita. Paham boten? Pada Quran miliknya orang Islam. Ya harus orang Islam harus ada yang hafal. Gitu loh. Kiai harus hafal Quran. Sama aja, karena kalau bukan kita apa orang Kristen hafal Quran, apa orang Yahudi suruh hafal Quran, ya nggak mungkin. Begitu pula berjanji miliknya kita NU Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kiainya aja nggak hafal, terus siapa yang hafal? Paham boten? Suatu ketika ada ulama namanya Syekh Muhammad Al-Busiri. Siapa? Orang Iskandariyah, Mesir. Gurunya namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya namanya Abdus Salam bin Masis. Kuburan di Tetuan Maroko kuburannya. Abdul bin Masis gurunya namanya Syuaib Abu Madan Al-Ghauth di kota Harun Al-Jazair kuburannya. Bon. Syekh Al-Busiri sakit stroke sebulan orang setangi. Suatu malam ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Jawab, panjenengan sering jumpa Rasulullah ngimpi? Boten nate. Nek jumpa pocong? Bosom ngimpi jumpa Rasulullah. Syekh Busiri matur, ya Rasulullah, saya sakit, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Tapi saya punya keinginan damel syair yang maksudnya ngalem-ngalem panjenengan, muji-muji panjenengan. Minta izin Rasulullah. Ya wis silakan. Minta izin wis. Seminggu ngimpi maneh ketemu malih. Sudah selesai Rasulullah karangan kula. Coba dibaca saya ingin dengar kata Rasulullah. Bose dibaca selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, diusap-usap badane, fata'affa fauron. Besoknya bisa jalan. Percaya mboten? Kanjeng Nabi saged memberi syafaat, percaya mboten? Pundi syaire apal mboten? Apal nggih? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadhal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata
wa mali qalbika in qul tastafik ya himi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam. Betul apa jenengan betul? Sing apal apa saya? Sing apal aku melo. Sing apal ayo apa? Dangdutan? Ayo apal ayo sampe nyanyi kula melo. Amin tadakuri jiron bidi salami. Maknanya nih. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu lagi rindu kangen dengan perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di dusun Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di dusun Idom? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kamu nangis terus. Kenapa? Pasti kamu lagi mabok cinta. Ayo ngaku saja, kamu mabok cinta. Jawabnya, na'am sarotaifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta, lagi kangen seseorang sampai rasakanku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu kangeni? Siapa? Kamu tangisi siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wis ikut ngapal wis da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablillahi ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidum alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Mboten. Ya Allah. Bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Albir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Idris bin Akhnuh bin Hormuz bin Milhayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi niku jelas mboten? Leluhur panjenengan jawab. Leluhur panjenengan jelas? Jelas? Kalau jelas sebut kakek 10 orang ayo. Leluhur Gus Nur apa nih, apa sama Mbah siapa? Mbah Hasan Besari ya? Mbah Hasan Besari apa nih? Berarti jelas nih. Leluhur Kanjeng Nabi jelas. Orang baik-baik semua. Dari Nabi Adam sampai kepada ayah dan ibunya, tidak ada yang berbuat zina. Dari Adam sampai ayah dan ibunya. Hafizul ilah rahmatan li Muhammadin aba'ahul amjada saun
nalis tarakus sifah hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Kanjeng Nabi Gusti Allah jaga luhur kanjeng Nabi. Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina min Adam dan Nabi Adam sampai bapak dan ibunya. Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Adam, Nur Muhammad diletakkan tulang rusuknya Nabi Adam. Turun temurun sampai kakinya Syekh Abdullah, mukanya terang bersinar. Pindah ke anaknya Syekh Abdullah, mukanya terang. Pindah ke rahimnya Siti Aminah, lahir Nabi Muhammad. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bayyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib ibni Abdillah. Atirillahumma qabrul karim salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Nabi Muhammad lahir seperti bulan. Fawrida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu kan Nabi lahir, Omah Siti Aminah padang. Belum ada listrik, belum ada. Abu Lahab dari kejauhan melihat Omah Aminah padang. Ono apa ya? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah. Delokan Omah Aminah ono apa sih padang ki? Pergi, nggak lama balik. Ya ammi, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya, dari wajahnya bayi itulah datangnya cahaya yang menerangi rupanya Aminah. Sekarang dikasih nama Muhammad. Nah, Abu Lahab senang, jingkrak Nabi Muhammad lahir itu. Suwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak, kamu bebas, budak-budak lagi. Syukuran, senang Muhammad lahir. Itu nanti di akhirat Abu Lahab kafir masuk neraka. Gimana? Sasla naron da talahab tabat yada bilabiu batab. Konten nggih. Pas neraka pasti kita harus yakin. Di Qur'ane ono sih. Jadi Abu Lahab pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin dintas. Hari Selasa masukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas lagi. Selasa masukkan lagi. Selamanya gitu. Ya Allah. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab sudah ada di Qur'annya, tabat ya Abu Lahab masuk neraka jahim. Tapi setiap hari Senin dintas. Kenapa? Karena gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Magetan yang setiap malam Jumat baca maulid, bukan hanya malam Jumat, setiap ada kesempatan apa sajalah. Omah dadi naik pangkat, maupun jual rezeki akeh, baca maulid gimana? Seperti apa pahalanya? Abu Lahab sepisan tok dulu kafir, dino Senin diangkat. Oh panjenengan tiap malam Jumat baca maulid, yakin min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Ning Qur'ane wonten bahwa Kanjeng Nabi memberi syafaat. Ning Qur'ane wonten. Nek wali betul wonten Qur'ane mosok wali ono. Ora ono nek wali. Sunan Ampel misalkan isonya Fatih ya menawa mbok menawa Qur'an betul wonten. Dan Kanjeng Nabi Qur'an wonten. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima.
orang yang banyak dosanya, contohnya kulo, istighfar di depannya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut mendukung supaya saya diampuni dosanya. Rasulullah ikut memohonkan pada Allah agar saya diampuni dosanya. Wastaghfar lahum Rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, pasti Allah ngapura dosanya wong iku. Kalau panjenengan umroh atau haji, ayo istighfar nang sadinge Rasulullah. Masalahnya satu, Rasulullah dukung buat niku. Rasulullah dukung buat istighfar kita ini. Ya itu loh masalahnya. Kalau Rasulullah dukung, pasti Allah ngapura dosanya kita. Paham betul? Ini Qur'ane wonten iki. Lain Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dia dalam rangka apa sih bahasanya gitu. Mbah Husain Abdullah. Siapa tahu beliau adalah orang yang diberi izin oleh Allah memberi. Ini Qur'annya betul wonten nama saya Husain Abdullah betul wonten, nah Mbah Suryani Hasan Besari betul wonten. Tapi mbok menawa mandalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Tidak ada orang bisa memberi pertolongan kecuali dengan seizin Allah. Sapa weruh Sunan Ampel diberi izin oleh Gusti. Niku lho, dalil kita ziarah kubur, komunikasi antara roh parsial dan roh yang universal. Kita ini rohnya masih parsial. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Maulana Ishak, beliau adalah sudah rohnya sekarang sudah arwah universal. Nah kita yang masih parsial ini komunikasi dengan roh yang universal. Paham boten? Mula Kanjeng Muhammad SAW membangun manusia itu tadi beriman, bertakwa, berilmu, kaya, menang. Paham betul? Paham betul? Jadi panjenenganku kudu beriman, paham? Takwa, nglakoni ibadah, akhlaknya mulia. Pun siap niku? Cerdas, pinter, sarjana kabeh. Sugih omahe rong lantai kabeh. Mobile minimal Innova kabeh. Rata-rata dokter Andes, rata-rata nih pun cerdas kabeh. Akhlaknya baik, rukun, akur, tidak ada adawah, permusuhan, tidak ada bagdo, kebencian. Beda partai nggak apa-apa, beda pilihan presiden nggak apa-apa, tidak menjadikan kita pecah atau permusuhan. Paham? Itulah namanya takhalli, proses cleaning, kemudian tahalli menjadi proses dressing. Nanti lebih lagi namanya tajalli. Panjang bicara tajalli, panjang betul sabun. Niku nggih. Ayo kita bersihkan hati kita dan kita hiasi hati kita dengan sabar, tawakal, ridho, syukur. Niku penghiasan apa? Apa penghiasan apa? Apa menghiasi apa? Maes-mesi, bahasa Jawa. Pepaes. Nyandang. Hati kita diberi sandangan sabar, tawakal, ridho, syukur. Tapi sandangan itu saya usah bersih dulu, dicuci dulu apa? Dengan taubat, warok, zuhud. Dah, taubat, warok dan zuhud. Paham boten? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ono faedah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita semua ala rahmatillah wa ala barakatillah. Jam'an mubarakan. Kita kumpul di sini, kumpul mawon sudah mendapatkan barakatillah. Insyaallah. Karena semua yang ada di sini semua orang baik-baik semua. Minimal ya ini saat ini baik-baik semua kan, gak ada yang bertengkar kan? Gak ada yang bertengkar, gak ada yang hasud, gak ada yang takabur di sini nih. Orang baik-baik semua. Jadi berarti tempat ini pertemuan tempat mubarak yang berkah. Belum tentu naik nang pasar tukaran, gimana? Di gedung DPR tukaran. Tapi malam ini kita tukaran betul. Nah, ini minimal, oleh karena itu minimal paling tidak ketemunya tok itu sono barokah. Karena kita malam ini menjadi orang baik-baik semuanya. Syukron wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu bikumut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lakal hamdu kal mustaka wa antal musta'an kal mustaghat wa minkal fadlu alaikat tuklan wala haula wala quwwata illa bik. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, badi'us samawati wal ard, an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfadhna wa auladana minal mihani wal fitan waj'alna farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil azmi wal ashq wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla wa fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati la tajawizna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min qasdinya wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ba'd tahajjamunana am ila 'adan umurna illam yakun bighadabun 'alaina fala nubali ghayra anna 'afataka hiya awsa'lana na'udzu bi nuri wajhikal ladzi ashraqat dhulumat wa asla 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal 'udba hatta tardu wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحانك بالعزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.